Selamat datang di Gibeon Church. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Anda sore hari ini. Minggu ini kita akan sama-sama membaca Katekismus Reformasi Minggu yang ke-11. Saya akan membaca pertanyaan yang putih, kemudian saudara akan menjawab dengan huruf yang berwarna kuning bersama-sama. Apa yang dituntut Allah dalam perintah ke-6, ke-7, dan ke-8? Ke-6 bahwa kita tidak boleh menyakiti, membenci, atau memusuhi sesama kita. Tetapi harus sabar dan penuh damai, bahkan memperlakukan musuh kita dengan kasih. 7 bahwa kita tidak melakukan perbuatan asusila, tetapi harus hidup kudus dan setia, baik dalam pernikahan maupun ketika itu melajang. Menjauhi segala tindakan, penampilan, perkataan, pikiran, keinginan yang tidak kudus, dan apapun yang bisa mengarahkan pada hal-hal itu. Ke-8, bahwa kita tidak boleh mengambil tanpa izin milik kepunyaan orang lain atau menahan kebaikan dari seorang untuk kepentingan kita. Kita akan membaca dari Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-9 bersama-sama. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebelum duduk saudara, toleh kanan dan kiri katakan halo. Silakan duduk saudara. Kalau mau disuruh salaman, akhir-akhir ini rada sensitif ya. Jadi saya memaklumi. Saudara, sore hari ini kita bersama-sama membaca Katekismus yang minggu yang ke-11 yang membahas hukum perintah Allah, hukum yang ke-6, ke-7, dan ke-8. Hukum yang ke-6 berkata, jangan membunuh. Hukum yang ke-7 berkata, jangan berzina. Hukum yang ke-8 berkata, jangan mencuri. Tahukah saudara bahwa hukum ini juga diulang kembali oleh Yesus di dalam perjanjian baru saat dia berkhotbah di atas bukit. Dan saat dia berkhotbah di atas bukit, dia menaikkan derajat hukum-hukum ini kepada standarnya yang sempurna. Tahukah saudara kenapa Yesus harus menaikkan hukum ini kepada standarnya yang sempurna? Karena pada saat itu ahli-ahli Taurat berusaha memamerkan kebenarannya dia. Kebenaran mereka berkata, aku tidak membunuh secara fisik. Aku tidak berzina. Saya hidup kudus, saya tidak hidup dengan wanita yang bukan istri saya. Atau bahkan saya tidak pernah mencuri. Maka Yesus pun menaikkan standar hukum yang sebenarnya bahwa hukum Taurat itu tidak permasalahannya di dalam perbuatan kita, tetapi di dalam hati kita. Saudara tahu bahwa akar dari dosa itu dimulai dari hati karena kita adalah manusia yang suka menyembah berhala. Bahkan saat kita melihat 10 hukum Taurat pun kita tidak mampu melihat implikasi Injil di balik hukum Taurat itu. Padahal hukum Taurat itu diberikan kepada kita semua karena Allah mengasihi kita mestinya. Tapi manusia kerap kali melihat Tuhan dengan pikiran yang negatif. Seakan-akan Tuhan ingin menyiksa kita dengan hukum-hukumnya. Padahal Tuhan ingin menyelamatkan kita dari semua belenggu dosa ini saudara. Nah, Tuhan menaikkan standar hukum Taurat itu. Hukum yang ke-6 dia berkata, jangan membunuh. Tuhan Yesus berkata bahwa pada saat kita marah, membenci atau mendendam kepada sesama kita di dalam hati kita, kita sudah membunuh. Amin saudara. Dan kalau diimplikasi Injilnya, mestinya Tuhan ini ingin mengajarkan kita mengasihi sesama kita, bahkan musuh kita. Dan implikasi yang lainnya juga pada hukum yang ke-7. Hukum yang ke-7 berkata jangan berzina. Nah Yesus menaikkan dengan sempurna ayat hukum tersebut dengan berkata saat kita memandang orang lain yang bukan pasangan kita dengan pikiran kotor atau kita membandingkan pasangan kita dengan orang lain, itu kita sudah berzina karena kita sudah mengingini orang lain yang bukan pasangan kita. Tetapi mestinya saudara, implikasi Injil di balik semuanya itu, Tuhan Yesus mestinya ingin kita mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus ingin kita mengasihi pasangan kita yang terutama, setia kepada pasangan kita dan bahkan memberikan hidup kita buat pasangan kita. Dan bagi saudara yang masih single, kita melihat seksualitas itu adalah suatu hal yang indah dan berharga karena itu adalah pemberian Tuhan. Nah, pada hukum yang ke-8 berkata, jangan mencuri.
Tuhan Yesus bilang, kalau kita mencuri waktu, bukan hanya mencuri barang, tapi kita mencuri waktu pun kita sudah mencuri. Bahkan dia menaikkan standarnya lebih tinggi lagi. Pada waktu kita menahan kemurahan hati yang seharusnya kita berikan kepada orang lain, itu dianggap pencuri. Wow. Nah, implikasi Injilnya apa, saudara? Implikasi Injil akan hukum yang ke-8 ini adalah, mestinya Tuhan itu ingin kita bermurah hati dengan tanpa pamrih. Tahukah saudara, bahwa di dalam dunia ini tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan semuanya dengan sempurna. Hanya Tuhan Yesus. Ada satu sosok yang bisa melakukannya dengan sempurna. Dan Tuhan Yesus telah menggenapi semua hukum dengan sempurna. Bahkan dia mati yang seharusnya menanggung dosa, padahal dia gak berdosa. Dia menanggung dosa saudara dan saya karena saudara dan saya telah gagal menaati semua hukum ini. Nah, kalau kita mempertahankan kebenaran kita di atas kaki kita dengan berbangga kita bisa melakukan semua hukum ini dengan kekuatan kita, maka kebenaran Yesus tidak ada di dalam hidup kita. Tapi waktu kita menaruh iman kita di dalam Dia dan kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan bantu aku supaya aku bisa mengasihi orang seperti Engkau mengasihi aku. Karena Dia yang terlebih dahulu melakukannya kepada kita, maka pada waktu kita berdiri di dalam kebenarannya Dia, kita akan bisa dimampukan untuk mengasihi orang lain, bahkan musuh kita sekalipun. Amin saudara. Saya berdoa sore hari ini kita bisa benar-benar merenungkan bahwa Yesus itu bukan panutan, tapi Yesuslah yang telah menjadi kebenaran kita. Jika kita hidup di dalam Dia, kita hidup berdasarkan oleh salib, maka kita pun dibenarkan bersama-sama dengan Dia dan kita dimampukan untuk mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.